Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk dan Layanan untuk Bisnis. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Erik Infanta, Hari Prasetya, Hawa Puji Masyitoh, dan yang terakhir ada Indri Prima Hermulia. Selanjutnya, menurut Keegan, pada tahun 1999, produk merupakan kumpulan berbagai atribut fisik, psikologis, jasa atau layanan, dan simbolik yang secara kolektif membentuk kepuasan atau manfaat bagi para pembeli atau pemakai. Menurut Kotler, pada tahun 2001, produk didefinisikan semua yang dapat ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Jadi, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Klasifikasi produk. Pada dasarnya produk dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kriteria, seperti produk yang diklasifikasikan berdasarkan pengguna, dibedakan menjadi produk konsumen dan produk industri, berdasarkan bagaimana barang itu dibeli, hingga kerangka pengklasifikasian produk berkembang untuk pemasaran secara global. Dalam pemasaran internasional, produk dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu produk lokal, produk internasional, dan produk global. Yang pertama ada produk lokal. Produk lokal atau produk domestik adalah produk yang memiliki pasar potensial di suatu negara dan bertahan dalam lingkup domestik, meskipun secara kemampuan produk tersebut mampu untuk memasuki pasar internasional. Kadangkala produk internasional bisa dimunculkan oleh perusahaan global yang berusaha melayani kebutuhan dan preferensi pasar negara tertentu. Misalnya, Coca-Cola mengembangkan minuman non-karbonasi dengan rasa ginseng yang hanya dijual di Jepang. Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan kadang tidak melakukan ekspansi dan bertahan di pasar domestik, seperti keberadaan bisnis semata-mata di suatu negara tidak memberikan peluang untuk mengembangkan dan mendayagunakan global leverage dalam hal pemasaran, riset dan pemasaran, serta produksi. Kedua, produk lokal atau nasional tidak memungkinkan adanya transfer dan aplikasi pengalaman yang diperoleh dari satu pasar ke pasar lainnya. Yang ketiga, single country produk tidak bisa memanfaatkan transfer keahlian manajerial yang didapatkan dari single produk area. Yang kedua ada produk internasional. Produk internasional adalah produk yang dianggap mempunyai potensial untuk dipasarkan di beberapa negara. Yang ketiga ada produk lokal. Produk global adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Beberapa produk global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar global, sementara beberapa produk global lainnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurut Fandi Ciptono 1999, dalam merencanakan penawaran satu produk, pemasaran perlu memahami 5 tingkatan produk, yaitu produk utama, yaitu manfaat sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan setiap produk. Yang kedua ada produk generik, produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal dapat berfungsi. Yang ketiga produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal, diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat itu ada produk pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat menentukan tambahan
kepuasan, dan dapat dibedakan dengan produk asing. Yang kelima, produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Unsur dan komponen atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, suatu perusahaan biasanya diikuti oleh serangkaian atribut yang menyertai produk meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama untuk pemasaran. Ini memiliki dampak langsung pada kinerja produk. Untuk itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada fitur produk. Fitur produk adalah suatu produk bisa ditawarkan dalam berbagai fitur, model dasar, model tanpa tambahan apapun. Ini merupakan titik awal. Perusahaan bisa menciptakan tingkat modal lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur yaitu sarana kompetitif untuk diferensiasikan produk perusahaan dengan produk pesaing. Gaya dan desain produk. Desain memiliki konsep yang lebih luas dibanding gaya atau style. Selain mempertimbangkan faktor penampilan, desain juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Selanjutnya itu ada merek atau brand. Adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi semuanya yang menunjukkan identitas pembuat dan penjual produk atau jasa. Konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk, dan penetapan merek bisa menambah nilai bagi suatu produk. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan atau packaging melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus suatu produk. Fungsi utama kemasan yaitu menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain buruk dapat menyebabkan konsumen enggan membelinya dan perusahaan akan kehilangan penjualan. Sebaliknya, jika kemasan inovatif akan bisa memberikan manfaat pada perusahaan melebihi pesaing dan mendorong penjualan. Dan yang terakhir ada label. Label bisa berupa penandaan sederhana yang ditempelkan pada produk, hingga rangkaian huruf rumit yang menjadi di bagian kemasan. Label ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu menunjukkan produk atau merek dan mengembangkan beberapa hal tentang produk. Kualitas produk. Menurut Gitono 1997, indikator kualitas produk sebagai berikut. 1. Kinerja atau performance, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi, dan sebagainya. Yang kedua, istimewa tambahan, features, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior seperti dashboard, AC, sound system, door lock system, power steering, dan sebagainya. Yang ketiga, kendalan, reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan, gagal, atau dipakai, misalnya mobil tidak sering ngendet, macet, rewel, atau rusak. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik, desain, dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, standar keamanan dan emisi terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya harus lebih besar daripada mobil sedan. Yang kelima, daya tahan. Berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis pengangguran mobil. Yang keenam, estetika, yaitu daya tarik produk terhadap fans indera, misalnya bentuk fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, sebagainya. Konsep dasar layanan bisnis. Salah satu penentu keberhasilan sebuah usaha adalah baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan saat menawarkan produk, pelayanan keramah pramuniaga, pelayanan kasir, pelayanan administrasi, hingga pelayanan terhadap kondisi produk pasca pembelian. Untuk itu, sebuah usaha perlu merencanakan dan membuat strategi khusus untuk pelayanan bisnisnya.
Dasar 2008 mendefinisikan layanan sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang dapat diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan adalah tindakan yang dapat diberikan oleh produsen kepada konsumennya dalam rangka menarik minat konsumen. Tujuan dari layanan dalam bisnis. 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap bisnis. 2. Memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. 3. Membuat konsumen loyal terhadap produk. 4. Meningkatkan penjualan produk atau jasa usaha. Kotler mengungkapkan bahwa terdapat 4 karakter khusus layanan yang harus diperhatikan oleh suatu bisnis. 4 karakter layanan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak berwujud. Arti bentuk layanan tidak dapat dilihat, diraba atau didengar. 2. Layanan tidak dapat dipisahkan dengan penyediaan layanan. Artinya, layanan membutuhkan seseorang atau pihak yang menyediakan layanan tersebut. Dengan demikian, layanan dapat diwujudkan tanpa adanya pihak penyediaan layanan. Yang ketiga, bentuk variasi atau variabel. Artinya bentuk dari kualitas layanan dapat bervariasi tergantung siapa yang menyediakan layanan, di mana layanan tersebut disediakan, kapan layanan tersebut disediakan, dan bagaimana layanan tersebut disediakan. Yang keempat, langsung habis. Artinya, layanan tidak dapat disimpan seperti halnya barang. Fungsi layanan bisnis. 1. Fungsi komunikasi merupakan upaya untuk menyampaikan informasi mengenai produk usaha terkait nilai dan manfaat yang didapat oleh pelanggan. 2. Fungsi ekonomi. Layanan yang baik akan menarik minat konsumen sehingga penjualan atas produk akan meningkat. 3. Fungsi penilaian. Kualitas layanan akan mempengaruhi penilaian dan keputusan pembelian konsumen terhadap usaha. 4. Fungsi persaingan. Layanan usaha dapat dijadikan sebagai tolak ukur usaha untuk dapat memenangkan persaingan dengan usaha lainnya yang sejenis. Bentuk-bentuk layanan bisnis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan merupakan bentuk layanan yang memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan baik tentang produk usaha maupun faktor pendukung lainnya melalui lisan. Yang kedua ada layanan dengan tulisan. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan baik tentang produk usaha maupun faktor pendukung lainnya melalui tulisan. Yang ketiga ada layanan dengan perbuatan. Layanan dengan perbuatan merupakan bentuk layanan dengan melakukan sebuah tindakan untuk memberikan informasi, penjelasan, atau contoh secara teknis yang dibutuhkan oleh pelanggan atau siapapun yang memerlukannya. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Siapa yang tidak pernah mendengar McDonald's? Restoran waralaba dengan ikon huruf M melengkung atau sering disebut dengan Golden Arches, dengan paduan warna merah dan kuning ini sudah dikenal secara global oleh masyarakat di seluruh dunia. McDonald's sendiri pertama kali dibuka dengan usaha kecil oleh dua bersaudara, Richard dan Maurice. Mereka membangunnya di San Bernardino, California, Amerika pada tahun 1948. Yang dimana usaha ini kemudian dibeli oleh Raymond Albert Kroc. Kroc sendiri adalah seorang pengusaha yang lahir pada 5 Oktober 1902 di Oak Park, Illinois dari dua orang tua yang berdarah Ceko. Ia sempat belajar piano saat masih kecil. Naluri bisnisnya yang kuat berkembang melalui usaha awalnya saat bekerja kios yang menjual minuman limun dan air mancur soda di Amerika. Ia juga sempat berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama sebagai pengemudi ambulans Palang Merah. Batas minimal umur sukarelawan membuatnya berbohong tentang usia aslinya, yaitu 15 tahun. Disinilah ia mulai bertemu dengan banyak orang seperti Walt Disney.
Ia juga bertemu dengan Ernest Hemingway yang juga berasal dari Oak Park dan juga menghabiskan waktu mengabdi sebagai pengemudi ambulans selama Perang Dunia Pertama. Setelah perang berakhir, ia mencoba sejumlah pilihan karir, di antaranya pianis, sutradara musikal, dan agen perumahan. Setelah menjelajah, ia menetapkan karirnya dengan stabil sebagai seorang salesman di perusahaan Lilly Tulip Cup. Sampai akhirnya ia naik pangkat menjadi seorang manajer penjualan di Midwestern. Bisnis Kroc mengantarkannya pada koneksi dengan pemilik toko es krim di Earl Prince, yang pada saat itu menemukan mesin yang mampu menghasilkan 5 gelas milkshake secara bersamaan. Pada awal 1940-an, Kroc meninggalkan perusahaan Lilly Tulip Cup dan berfokus pada penjualan multi-mixer ini ke seluruh Amerika. Pada tahun 1954, Kroc pergi ke San Bernardino, California untuk menjual beberapa unit multi-mixer pada McDonald bersaudara. Kala itu Kroc pun dibuat terkejut oleh usaha yang dijalankan oleh McDonald bersaudara. Bagaimana bisa restoran kecil memproduksi begitu banyak milkshake setiap harinya? Menu yang disajikan saat itu adalah hamburger, minuman ringan, pie, kentang goreng, susu, kopi, dan milkshake dengan harga terjangkau. Satu hal yang spesial, yakni McDonald's menggunakan Speedy Service System, sistem self-service, di mana pelanggan bisa mendapatkan makanan dengan cepat. Harga hamburgernya pun murah, hanya 15 sen atau setengah dari harga hamburger di restoran saingannya. Terobosan baru tersebut membuat McDonald's laris manis. Kroc pun segera menyadari bahwa bisnis mereka begitu menjanjikan. Kroc lantas menawarkan program waralaba dan menjadi agen waralaba resmi McDonald's. Kroc kemudian mendirikan McDonald's System Incorporation, kemudian dikenal sebagai McDonald's Corporation, dan membuka cabang restoran pertamanya di Des Plaines, Illinois pada tahun 1955. Tepat 4 tahun berikutnya, pada tahun 1959, jumlah cabang restoran McDonald telah mencapai 100 buah. Namun Kroc masih belum dapat menuai untung besar dari usaha ini. Harry J. Sonborn, yang pada saat itu merupakan presiden pertama McDonald's Corporation, menyarankan untuk membuat sistem di mana perusahaan dapat membeli atau menyewa lahan untuk membuka cabang baru. Kroc kemudian mengikuti saran tersebut. Dengan pinjaman 27 juta US dollar yang didapatkan Sonborn, Kroc membeli perusahaan McDonald dari dua bersaudara secara langsung pada tahun 1961. Di bawah kepemilikan Kroc, McDonald dijalankan dengan beberapa elemen-elemen kreatif baru, sambil tetap mempertahankan karakter aslinya. Sistem streamline yang diciptakan dan digunakan oleh McDonald bersaudara sejak tahun 1940-an untuk menyiapkan hamburger bagi pelanggan masih tetap digunakan. Selain itu, di tangan Kroc, perusahaan ini kemudian melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Tahun 1965, McDonald's mulai menjual sahamnya ke publik. Kroc memutuskan untuk berfokus pada pertumbuhan restoran di daerah pinggir kota untuk menargetkan pangsa pasar baru dengan makanan yang familiar dan harga yang murah. Pada tahun 1969, McDonald's mengubah struktur restoran mereka untuk menampilkan mansard roof. Desainnya ditampilkan pada waralaba pertama yang dibuka di Moskow, Rusia. Kerumunan berbaris di luar untuk mendapatkan rasa pertama mereka dari Big Mac. Dalam perkembangannya, staf McDonald's bekerja di dapur pada tahun 1974. Seragam mereka telah banyak berubah selama bertahun-tahun, terutama topi. McDonald's mulai bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Mereka buat makanan cepat saji. Pelanggan dilayani di jendela-jendela besar di depan gedung. Eksterior restoran pertama berwarna merah dan putih dengan dua lengkungan emas di sisinya untuk membuat atap terlihat kurang rata. Pada bulan September 2003, McDonald's mulai menggunakan slogan "I'm loving it" di seluruh dunia. Dan pada tanggal 4 Juni 2018, kantor pusat global McDonald's berpindah dari Oak Brook ke Chicago, Illinois. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Pada tahun 2009,
PT Rexo National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company atau MIPCO yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's tersebar di berbagai kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. PT RNF melalui McDonald's Indonesia selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terdepan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Namun selama hampir 30 tahun lebih, McDonald's Sarina resmi ditutup pada 10 Mei 2020 lalu. Selain itu, data menyatakan pada tahun 2004 saja McDonald's sudah memiliki lebih dari 30.000 gerai di seluruh dunia, dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari, dan rumah makan 1.700 orang. Angka ini terus naik. November 2019 kemarin, kini gerai dengan maskot badut ini memiliki 37.000 lebih gerai di lebih dari 119 negara. Sekitar 68 juta konsumen mengunjungi McDonald's setiap hari, yang bahkan jumlah tersebut melebihi populasi separuh jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini tentu saja terus bertambah setiap harinya. Bahkan saking populernya, membuat McDonald's mempunyai salah satu fakta yang menarik, yaitu ternyata Ratu Inggris Elizabeth memiliki gerai McDonald's sendiri dan menjadi McDonald's Loopers. Sang Ratu punya gerai McDonald's yang berlokasi di dekat Istana Buckingham. Sebagai rangkaian restoran cepat saji terbesar di dunia, McDonald's diperkirakan mendapat penghasilan lebih dari 75 juta US dollar sehari. Bahkan ada satu cabang restoran yang dibuka setiap 14,5 jam. Pencapaian menakjubkan ini membuat McDonald's menjadi waralaba paling menguntungkan di dunia. McDonald's mission statement: to be our customers' favorite place and way to eat and drink. Penjelasan produk. 1. Kualitas bahan pangan produk. Yang pertama ada 100% daging sapi halal tanpa bahan pengawet dan penyedap tambahan. Disiapkan dan dikemas di pusat oleh pengolahan daging yang telah disertifikasi oleh McDonald's. Yang kedua ada daging ayam telah memenuhi spesifikasi fisik dan bebas bakteri, dan bentuk potongan dan beratnya itu harus konsisten. Yang ketiga ada roti diproduksi oleh pemasok lokal dan diantar beberapa kali dalam seminggu agar tetap segar. Terus ada sayuran, irisan selada segar, bawang dan acar mentimun yang menjadi bahan pelengkap burger. Dan yang terakhir ada keju, berperan penting dalam pola makan yang seimbang karena mengandung banyak nutrisi. Kentang terkenal di seluruh dunia dihasilkan dari kentang berkualitas terbaik jenis Raset Burbank yang khusus ditanam oleh McDonald's di ladang pilihan di seluruh dunia. Telur segar, telur yang segar dan berkualitas tinggi yang sebelum diolah telur selalu diolah dan dicuci hingga bersih dengan larutan antibakteri. Cangkang telur diberi minyak tipis yang aman agar tetap segar dan kemudian disimpan di dalam lemari pendingin. Garam, sebagian besar produk makanan mengandung garam dengan jumlah yang sebanding dengan bahan pangan yang umum dikonsumsi di rumah. Ikan, filet daging segar tanpa kulit yang telah dibukukan dalam temperatur yang diatur oleh untuk mempertahankan kesegarannya. Dan yang terakhir ada sertifikasi halal. Telah mendapat sertifikasi halal dari LPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Kehidupan perkotaannya serba cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki energi lebih dalam memulai hari. Namun kesibukan yang padat mengakibatkan masyarakat seringkali mengabaikan dan tidak menganggap penting sarapan pagi sebagai asupan nutrisi awal sebelum memulai beraktivitas. Padahal, sarapan adalah bahan bakar untuk tubuh, modal dasar untuk menjaga produktivitas sepanjang hari. Karena sarapan adalah bagian penting dari gaya hidup semua orang, McDonald's terus mendorong masyarakat Indonesia untuk memulai hari mereka dengan makanan yang lezat dan menyehatkan. McDonald's menekankan pada pentingnya menyediakan sarapan yang cepat dan bebas repot untuk pelanggan. Sehingga, bahkan jika Anda memiliki jadwal yang padat sekalipun,
Anda masih bisa menikmati lezatnya sarapan untuk memberi energi bagi pikiran dan tubuh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh McDonald's untuk mendorong masyarakat memulai hari dengan sarapan adalah dengan menghadirkan menu-menu sarapan yang praktis namun tetap lezat dan bergizi. Untuk menambah alternatif pilihan menu sarapan, mulai 16 Maret 2015, McDonald's menghadirkan menu Breakfast Wrap. Terdiri dari daging ayam asap, dilengkapi dengan keju dan telur serta dibalut dengan tortilla yang lembut. Breakfast Wrap tak hanya lezat, tapi juga memberikan asupan energi yang berimbang dan lengkap di pagi hari karena mengandung karbohidrat, protein, dan kalsium. Selain itu, Breakfast Wrap juga praktis, mudah dikonsumsi bahkan saat sedang dalam perjalanan. Berikut adalah salah satu produk McDonald's yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu hamburger. Hamburger mempunyai bahan utama, yaitu daging cincang dan roti. Terus, apa saja yang ada di dalam hamburger? Hamburger atau biasa disebut burger merupakan makanan berupa roti bundar yang berisi olahan daging atau patty, yaitu adalah daging giling dari berbagai produk hewani atau produk alternatif dari daging yang dipipihkan dan dicetak, biasanya berbentuk bulat. Selain itu, ada beberapa komponen sayuran yang dimasukkan ke dalam hamburger, yaitu selada, tomat, bawang bombay, serta berbagai saus seperti saus tomat, mustard, dan mayones. Selanjutnya di sini ada beberapa menu McDonald's. Yang pertama ada mini cut spicy chicken, itu harganya 36.000. Yang kedua ada ayam crispy McDonald's. Yang selanjutnya ada ayam spicy McDonald's. Selanjutnya ada panas 1, itu harganya 33.500. Selanjutnya ada panas 2 with fries. Selanjutnya ada panas 2 with rice, itu harganya 45.500. Selanjutnya ada panas spesial, itu harganya 40.000. Ada pamer 5, itu harganya 109.500. Ada chicken burger, itu harganya 15.000. Ada mac spicy, harganya 36.000. Ada McChicken, harganya 28.500. Yang terakhir ada McNuggets, itu harganya 27.500. McDonald's juga menyediakan beberapa minuman siap saji, yaitu seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola, Fruity Lemon, dan beberapa varian baru yaitu boba ice coffee, boba ice coffee fruit, boba coconut fruit, dan coconut fruit. Makanan penutup, double choco pie dengan harga 14.000, apple pie dengan harga 15.000, dan color surprise McFlurry harga 15.000, McFlurry Food Oreo dengan harga 18.000, French Fries-nya dengan harga 25.000, McFlurry Coco dengan harga 16.000, dan Strawberry Sundaes dengan harga 16.000. McDonald's sendiri tidak luput juga menyediakan cemilan cepat saji, yaitu French fries. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, apa rahasia dibalik renyahnya French fries? McDonald's atau McD menggunakan 100% kentang asli yang telah digoreng dalam keadaan setengah matang sebelum dibekukan dan diantar ke restoran McDonald's. Saat dipesan oleh pelanggan, kentang akan digoreng sempurna menggunakan minyak sawit berkualitas dan bersertifikat RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Kemudian diberi taburan garam, yaitu untuk menjaga tekstur yang empuk di bagian dalam dan renyah di bagian luar. French fries disajikan tidak lebih dari 7 menit setelah digoreng. McDonald's juga melakukan spesial kolaborasi dengan artis-artis lainnya. Yang pertama kali itu pada tahun 1992, McDonald's memutuskan memanfaatkan popularitas tim bola basket Amerika Chicago Bulls. Secara khusus, mereka bekerjasama dengan Michael Jordan yang meliris produk yang dinamai dengan McJordan. McJordan ini terdiri dari burger isi keju, acar irisan bawang, bacon, saus barbecue, dan roti biji-bijian. McJordan itu hanya tersedia di Chicago saja. Dengan membayar sekitar 51.000, penggemar bisa
mendapatkan McJarden kentang goreng ukuran besar dan soda ukuran sedang. Hampir 30 tahun setelah kolaborasi dengan selebriti pertama, McDonald's memutuskan kolaborasi dengan rapper Travis Scott pada tahun 2020. Menu McDonald dan Travis Scott ini disebut dengan The Travis Scott Meal, yang terdiri dari burger quarter pounder dengan keju, kentang goreng dengan saus celup barbecue, dan Sprite. Menu ini hanya tersedia di McDonald's saja. Muncul kesuksesan luar biasa dari kolaborasi mereka sebelumnya, McDonald's juga mengumumkan kolaborasi dengan selebriti ketiga mereka pada Oktober 2020. McDonald's bekerja sama dengan J Balvin. Menu dari J Balvin sendiri terdiri dari Big Mac, kentang goreng dengan saus tomat, dan Korean McFlurry. Setelah perjalanan panjang mulai dari Michael Jordan hingga J Balvin, McDonald's akhirnya menggandeng grup K-pop yaitu BTS. Menunya ini disebut dengan The BTS Meal, terdiri dari 10 McNugget, kentang goreng, dan minuman ukuran sedang. McDonald's juga menyediakan saus spesial yaitu Cajun dan sweet chili. Harganya ini untuk Indonesia sendiri sekitar 50.000 sebelum pajak. Nah, paket ini tersedia di 50 negara. McDonald's telah mengembangkan beberapa produk yang ada di cabang-cabang di setiap negara. Contoh, nomor 1, Hong Kong. Hong Kong mempunyai menu unik, yaitu Sauce and Egg Twisty Pasta, yaitu mengadopsi salah satu menu makanan lokal. Twisty Pasta adalah semangkuk sup pasta hangat yang bisa kamu dapatkan dengan berbagai gaya topping, dari sauce and egg sampai mixed veggies and egg. Yang kedua, yaitu Jepang. Di Jepang mempunyai menu unik juga, yaitu Sakachiki. Adalah menu unik berupa daging ayam yang digoreng dalam balutan tepung roti layaknya katsu, yang bisa kamu campurkan dengan bubuk bumbu. Ada 3 rasa yang ditawarkan, yaitu plain, cheddar cheese, dan red pepper. Sakachiki tersedia di semua outlet McDonald's di Jepang. Yang ketiga adalah India. India mempunyai menu unik, yaitu Chicken Maharaja Burger. Di McDonald's India, kita bisa menemukan menu unik Chicken Maharaja Burger dengan gaya Big Mac, tetapi dengan isian khas India banget. Bahkan ada juga versi vegetariannya. Yang keempat adalah Indonesia. Indonesia mempunyai menu unik, yaitu ayam kremes sambal mata. Ayam kremes ala McDonald's ini juga disajikan bersama sambal mata, bercita rasa pedas menyegarkan. Tak ketinggalan, kremesan cukup berlimpah yang membuat menu unik ini semakin nikmat. Selanjutnya, layanan bisnis. McDonald's Corporation menjual hak master franchise atau lisensi waralaba ke seluruh dunia. Pihak McDonald's tidak dengan mudah memberikan franchise. Calon pemegang franchise diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti membersihkan meja, membuang sampah, membersihkan WC, dan lain-lain. Dan pelatihan ini memakan waktu 1 tahun, bahkan kadangkala berpindah tempat dari negara ke negara lain. Ketatnya pemberian franchise untuk melindungi konsumen terhadap brand dan nama besar McDonald's. McDonald's mengoperasikan 37.855 restoran di seluruh dunia, mempekerjakan lebih dari 210.000 orang hingga akhir 2018. Ada total 2.770 lokasi yang dimiliki perusahaan dan 35.085 lokasi wiralaba yang mencangkup 21.685 lokasi yang diwaralakan untuk waralaba konvensional, 7.225 lokasi yang dilisensikan ke pemegang lisensi pengembangan, dan 6.175 lokasi dilisensikan ke afiliasi asing. Di sini ada beberapa negara yang sudah
menjadi master friendship dari McDonald's. Yang pertama ada di Indonesia, yaitu Haji Bambang Nuryanto Rahmadi adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald's Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. PT Rexo National Food, produsen minimum merek Sosro, resmi memiliki 97 gerai McDonald's yang semula dimiliki PT Bina Nusarama, perusahaan patungan milik Bambang Rahmadi dan McDonald's Amerika Serikat. Proses penjualan aset restoran dirampungkan Rabu 3 Juni 2009. PT Rexo National Food telah menandatangani master franchise agreement dengan McDonald's International Property Company atau MIPCO yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran yang sebelumnya dioperasikan oleh PT Bina Nusarama dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Yang kedua ada Malaysia. McDonald's pertama kali hadir di Malaysia pada bulan Desember pada tahun 1980 ketika McDonald's Corporation IS memberikan izin kepada Golden Arches Restoran SDN BHD untuk mengoperasikan restoran McDonald's di Malaysia. Restoran pertama dibuka di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada 29 April 1982. Sejak itu, McDonald's Malaysia telah mendirikan 196 restoran yang berlokasi di seluruh negeri. Di saat ini berkembang di sekitar 15-20 restoran setiap tahunnya, melayani 10 juta pelanggan dalam sebulan. Selanjutnya, syarat menjadi franchise McDonald's. Lisensi waralaba McDonald's di Indonesia dipegang oleh PT Rexo National Food, tapi hak waralaba ini tidak dipegang secara eksklusif sehingga ada acara untuk mencoba usaha. Di Indonesia, McDonald's menawarkan 2 jalan untuk menjadi mitra mereka. Caranya adalah franchise restoran baru dan franchise restoran yang sudah ada. Untuk franchise restoran baru, syarat dan ketentuan cukup sulit sebab manajemen akan mengevaluasi lokasi, aset, dan juga portofolio bisnis. Franchise restoran yang sudah ada merupakan jalan bagi yang masih pemula. Simpelnya, jalur ini adalah dengan membeli lokasi waralaba yang sudah berjalan dan beroperasi. Untuk memulai franchise McDonald's di Indonesia dengan jalan membangun restoran baru, modalnya cukup besar, mulai dari setoran awal sebesar $45.000, diikuti dengan biaya alat penunjang operasional dan juga infrastruktur yang berkisar dari 1 juta hingga 2,2 juta $. Harga alat dan infrastruktur ini dipengaruhi oleh beberapa besar outlet yang ingin dibangun. Semakin besar, tentu akan semakin mahal pula biaya pembangunannya. Sedangkan untuk membeli franchise yang sudah beroperasi, tidak ada harga yang dipatok. Anda seolah membeli bisnis, jadi evaluasi harga meliputi omset, occupancy cost, improvement needs, kompetisi, dan lokasi itu sendiri. Sistem pelayanan McDonald Indonesia. 1. Keunggulan pelayanan, yaitu Made for You. Selalu menerapkan standar keamanan dan kualitas makanan yang sangat ketat, melalui dari pemilihan bahan baku, persiapan, dan proses pemasakan. 2. Kebersihan restoran. Lantai selalu dibersihkan beberapa kali sehari agar tetap bersih, tapi juga untuk menghindari kecelakaan yang menimpa pelanggan. Wastafel dan toilet juga selalu dicek. Prosedur kebersihan. Mewajibkan karyawan restoran untuk mencuci tangan mereka sebersih mungkin sebelum mulai bekerja, serta menggunakan sarung tangan sekali pakai. Kedua, convenience dan family marketing.
convenience dan arah komunikasi yang dilakukan oleh convenience lebih ke below the line dan bukan above the line. Bagaimana untuk mengikat loyalitas dan pelanggan? Convenience berarti kenyamanan. McDonald ingin memberikan kenyamanan dengan berbagai servis yang diberikan untuk pelanggan. Dalam convenience tergabung McDelivery service, drive-thru dan McCafe serta event. Drive-thru yaitu berarti menyampaikan pesan melalui kendaraan. Tagline DT adalah buru-buru lewat drive-thru. Kelebihan pelayanan ini adalah dengan 90 detik pelayanan. Drive-thru terdapat kurang lebih di 56 store nasional. Drive-thru diadakan untuk mendukung penjualan sehingga konsumen tetap dapat menikmati McDonald di luar yang datang ke store. McDonald juga menyediakan program promo drive-thru yaitu dengan menampilkan stiker drive-thru di kendaraan, maka akan mendapatkan gratis menu McDonald serta dengan paket pembelian apa saja melalui drive-thru. McDelivery Service. Aplikasi ini diterbitkan oleh layanan pesan antar McDonald untuk pelanggan di Indonesia untuk menempatkan pesanan melalui perangkat Android maupun iOS. Pelanggan diminta untuk mendaftar dengan email atau password sebelum melakukan pesanan. Login yang sama dapat digunakan untuk aplikasi dan web. Layanan pesan antar sekarang dengan mudah dapat dilakukan pemesanan di mana saja dan kapan saja dan melacak status pesanan. Pastikan untuk memilih lokasi sebelum Anda melakukan pemesanan. B. Family Marketing. Perlakuan komunikasi untuk masing-masing bagian yang termasuk dengan family marketing hampir sama satu dengan yang lain, karena pada dasarnya bagian tersebut berhubungan dengan keluarga, mom and kids. Aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan family marketing terkait kategori kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pemasaran McDonald terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk birthday party dan McKids Club. Birthday party termasuk ke dalam aktivitas layanan skala nasional yang dilakukan di Indonesia. Dalam menjalankan layanan ini tidak menggunakan agensi, melainkan dilakukan oleh head office McDonald Indonesia sendiri. Layanan birthday party ialah berupa brosur, poster, beserta aksesoris yang dibutuhkan seperti topi ulang tahun, balon dekorasi, kartu undangan, souvenir, dan hal lain yang berhubungan dengan perlengkapan birthday party. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.